Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang munculnya pembaruan Islam pada pada tahun 1800 dan seterusnya. Harun Nasution dalam bukunya 1985 membagi periode sejarah kebudayaan Islam itu menjadi tiga garis besar. Yang pertama, periode abad klasik. Periode abad klasik ini dari tahun 650 Masehi sampai dengan 1250 Masehi. Nah, periode klasik ini menggambarkan kondisi kejayaan dunia Islam. Pada periode klasik ini, menurut Muhaimin dalam bukunya 2011, Islam mencapai kemajuan pada abad klasik. Ini penyebabnya antara lain, yang pertama, umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan supaya manusia banyak menggunakan akal. Nah, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan agar manusia itu menggunakan akal. Ya, contoh afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, ya, afala ta'qilun dan lain-lainnya. Kemudian umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah SAW, ya, yang mendorong agar kaum muslimin tidak hanya menuntut ilmu agama saja, akan tetapi ilmu-ilmu umum yang ada manfaatnya juga harus dipelajari. Kemudian umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan mengembangkan sains. Nah, pada periode ini, pada kalangan umat Islam itu bukan hanya muncul ahli ilmu hadis, fikih, dan tafsir saja. Akan tetapi, lahir juga dari umat Islam itu ahli-ahli kedokteran, matematika, optika, kimia, fisika, astronomi, dan lain-lainnya. Kemudian ulama yang berdiri sendiri. Dalam artian, pada periode ini ulama tidak bergantung kepada penguasa ataupun pada pemerintah yang pada saat itu. Bahkan mereka menolak tawaran penguasa untuk menjadikan mereka sebagai pegawainya. Inilah gambaran pada periode klasik, yaitu periode dari tahun 650 Masehi sampai dengan 1250 Masehi. Kemudian ada periode abad pertengahan. Periode abad pertengahan ini yaitu setelah periode klasik ini dari tahun 1250 Masehi sampai dengan tahun 1800 Masehi. Nah, pada periode pertengahan ini umat Islam gambarannya itu mengalami kemunduran. Penyebabnya antara lain ulama kurang berani melakukan ijtihad yang berbeda dengan periode klasik. Kalau periode klasik ulama berani melakukan ijtihad. Kemudian para ulama menganggap bahwa penggunaan akal sebagaimana yang diajarkan Al-Quran itu sudah bukan zamannya lagi ataupun sudah tidak relevan lagi, karena mereka beranggapan Al-Quran itu diturunkan pada beberapa abad yang silam. Apakah masih relevan? Apakah masih zamannya kita menggunakan akal kita sesuai dengan apa yang tertera dalam Al-Quran? Begitulah pemahaman para ulama pada periode pertengahan ini, sehingga Islam itu mengalami kemunduran. Kemudian ulamanya yang berdiri sendiri, para ulama periode ini berbeda dengan ulama yang terdapat pada periode klasik. Kalau dulunya pada periode klasik mereka berdiri sendiri, bahkan menolak untuk dijadikan sebagai pegawai pemerintah. Nah, sedangkan pada periode ini banyak ulama yang tidak lagi berdiri sendiri. Dalam artian mereka bergantung kepada penguasa pada saat itu.
Kemudian para ulama pada periode ini hanya menurut dan mengikuti ataupun disebut dengan istilah taklid pada ulama zaman klasik, pada ulama zaman dahulu. Artinya mereka kurang mau berpikir, kurang mau berijtihad. Ulama hanya sibuk pada ilmu agama saja, sehingga ilmu umum tidak berkembang dan justru redup. Ya, bahkan lenyap pada periode ini. Karena ulama pada periode pertengahan ini mereka hanya sibuk mengkaji ilmu agama saja. Beda dengan ulama pada periode klasik. Ilmu yang datang dari dunia barat ke dunia Islam tidak dikenali lagi sebagai warisan umat Islam di zaman sebelumnya. Mereka beranggapan ilmu yang datang dari barat itu adalah tidak baik. Padahal sebelumnya itu ilmu itu juga ada yang berasal dari Islam. Contoh seperti ilmu kedokteran, matematika, optika, fisika, dan lain-lainnya. Nah, inilah penyebab, ya, salah satu beberapa penyebab sehingga pada periode pertengahan ini Islam mengalami kemunduran. Nah, setelah periode pertengahan ini ada periode abad modern. Periode abad modern ini dari tahun 1800 Masehi, sehabisnya periode pertengahan ini sampai dengan sekarang. Yaitu abad ke-19 sampai sekarang ini. Nah, pada periode ini menggambarkan kondisi kebangkitan dunia Islam. Pada periode klasik mengalami kemajuan, periode pertengahan mengalami kemunduran, lalu pada periode modern ini, terhitung dari abad 19 sampai dengan sekarang itu, menggambarkan kebangkitan dunia Islam. Pada periode modern ini, yaitu abad ke-19 ini, mulailah muncul kesadaran umat Islam yang sebelumnya tidak melakukan ijtihad, bertaklid dengan pendapat para ulama-ulama klasik, ya, menganggap ilmu agama itu saja yang paling penting sehingga ilmu umum diabaikan. Pada periode ini mulailah muncul kesadaran itu. Bahwasanya pemikiran para pendahulu mereka pada periode pertengahan itu keliru sehingga membuat Islam pada saat itu mengalami kemunduran. Kesadaran ini muncul ketika orang-orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Yang pada awalnya bangsa Eropa lah yang mengalami kemunduran. Bangsa Eropa juga pernah dikalahkan oleh umat Islam pada zaman klasik, itu pada tahun 650 Masehi. Nah, contoh berhasilnya orang-orang Eropa yang menguasai dunia Islam antara lain adalah yaitu negara Turki Utsmani yang dieluk-elukan umat Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. Itu contoh berhasilnya orang Eropa. Kemudian Napoleon Bonaparte dari Perancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. Contoh berhasilnya. Kemudian Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. Nah, bagi bangsa Indonesia, kehadiran para ulama Islam modern ini membawa pengaruh yang sangat positif, membawa pengaruh yang sangat kuat. Langsung atau tidak langsung, mereka mengembangkan gagasan-gagasan yang sesuai dengan konteks keindonesiaan saat ini. Karena pada dasarnya negara Indonesia itu adalah negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beragam macam suku, budaya, bahasa, ras, dan lain-lainnya. Maka para ulama pada masa modern ini
secara tidak langsung mereka sudah mengembangkan Islam di wilayah Nusantara ini sesuai dengan keindonesiaannya. Inilah yang menyebab bangkitnya Islam pada masa modern ini, khususnya untuk wilayah Indonesia. Sampai di sini materi kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.